Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Hari ini saya bikin sagu keju, tapi pakai tepung tapioka. Kalau teman-teman punya tepung sagu, boleh dipakai ya, sama aja. Nah, bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya, supaya nggak ketinggalan step by stepnya. Waktu di tempat saya menunjukkan pukul 4 pagi, dan saya sudah mulai menyangrai tepung tapioka sebanyak 220 gram. Supaya tepung tapiokanya beraroma wangi, saya tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini. Nyalakan kompor dengan api kecil. Kita akan sangrai tepung tapiokanya selama 7-8 menit, sampai tepung tapiokanya terasa ringan. Selama disangrai, tepung tapiokanya harus diaduk-aduk supaya nggak gosong. Diaduk secara perlahan aja karena tepung tapioka ini sangat mudah berhamburan. Jadi cukup pelan-pelan aja ya teman-teman. Setelah 7 menit, kita matikan api kompornya. Nah, tekstur tepung tapiokanya sudah terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Daun pandannya sudah cukup kering. Kita akan sisihkan semua daun pandannya, jangan ada yang tertinggal di dalam tepung. Setelah semua daun pandannya kita angkat, tepung tapioka dibiarkan dingin terlebih dulu dalam suhu ruang. Pastikan kondisinya sudah betul-betul dingin saat digunakan. Selanjutnya, kita akan siapkan 115 gram margarin, masukkan ke dalam wadah, kemudian masukkan juga 80 gram gula halus. Gula halus wajib diayak dulu karena suka bergerindil seperti ini. Butir-butirannya bisa kita tekan-tekan pakai sendok supaya tersaring semuanya. Mixer margarin dan gula halus dengan kecepatan rendah. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Di tahap awal ini, margarin dan gula halusnya saya mixer pakai kecepatan rendah. Sesekali bersihkan pinggiran mangkuk pakai spatula, supaya adonan yang tertinggal di pinggir mangkuk ataupun di dasar mangkuk bisa teraduk atau tercampur rata dengan baik. Mixer lagi dengan kecepatan rendah. Kemudian setelah beberapa saat kita naikkan kecepatannya di kecepatan sedang sampai margarin dan gula halusnya menjadi lembut tapi tidak sampai mengembang. Tujuannya sudah pasti supaya adonan sagu keju tidak melebar saat dipanggang. Setelah adonan margarin dan gula halus menjadi lembut, selanjutnya saya masukkan 1 butir kuning telur suhu ruang, kemudian tambahkan 1 bungkus vanili bubuk, mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Tidak perlu lama-lama, cukup beberapa detik aja. Kalau sudah, matikan dulu mixernya. Sekarang kita masukkan 50 gram keju parut yang sudah diangin-anginkan terlebih dahulu selama 1 jam dalam suhu ruang, sehingga teksturnya jadi lebih kering dari sebelumnya. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Saya pakai keju cheddar, tapi teman-teman boleh ganti pakai keju edam. Dan pastinya dari segi harga akan lebih mahal. Setelah semua bahan tercampur rata, kita matikan mixernya dan kita sisihkan. Ini adalah tepung tapioka yang sudah disangrai tadi dan sudah betul-betul dingin. Masukkan ke dalam adonan sambil diayak, karena suka terdapat butir-butiran. Jadi jangan sampai butiran-butiran ini ikut terbawa dalam adonan. Tepung tapiokanya saya masukkan sebagian dulu. Aduk menggunakan spatula dengan cara seperti yang tampak dalam video. Di tahap pengadukan ini kita nggak perlu pakai mixer lagi ya, cukup pakai spatula. Semakin lama adonannya akan terasa semakin berat. Sekarang kita masukkan sisa tepungnya. Oh ya teman-teman, sebelum disangrai berat tepung tapioka adalah 220 gram. Nah, setelah disangrai beratnya akan berkurang sehingga menjadi 200 gram. Aduk sampai tercampur rata dan gak ada lagi tepung yang terlihat. Cara mengaduknya cukup seperti ini aja.
dilakukan secara perlahan, tidak perlu terlalu kuat. Nah, semakin lama adonan akan terasa semakin berat dan kering. Sekarang saatnya kita masukkan 30 gram santan instan. Sebaiknya gunakan santan instan, jangan santan segar, supaya sagu kejunya awet tahan lama. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini udah terasa sekali adonannya sangat berat. Tapi pengadukan tetap terus dilakukan secara perlahan aja. Yang penting semua bahan tercampur rata dengan baik. Konsistensi adonannya cukup lembek seperti ini, sehingga nanti saat mencetak kita akan gunakan plastik segitiga atau piping bag untuk memudahkan. Masukkan adonan secukupnya ke dalam plastik segitiga menggunakan 2 buah sendok seperti ini supaya lebih gampang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk mencetak saya pakai spuit nomor 6B. Spuit bintang seperti ini mudah-mudahan bisa terlihat tanda angkanya 6B. Tapi kalau nggak ada, bisa juga gunakan spuit bintang yang lainnya. Kemudian kita siapkan 1 buah lagi plastik segitiga. Masukkan cetakan spuit ke dalam plastik. Kita potong lagi ujungnya supaya cukup ke dalam cetakan spuitnya. Gunting juga bagian ujung plastik segitiga yang berisi adonan secukupnya. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga yang berisi spuit 6B. Dengan cara ini mencetak sagu keju akan lebih mudah. Selanjutnya cetak adonan sagu keju dengan cara seperti yang tampak dalam video. Cara memegang adonannya senyamannya aja ya. Tidak ada ketentuan khusus karena saya bukan chef. Di sini saya hanya sekedar berbagi apa yang saya bisa supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Nah, terakhir kita akan beri topping keju parut. Ini saya pakai keju cheddar juga. Kasih taburan keju cheddar secukupnya aja. Sambil mencetak adonan, kita bisa sambil memanaskan oven dengan suhu 130 derajat Celcius. Nah, ini adalah loyang terakhir, adonannya juga tinggal sedikit. Saya mulai mencetak dari bagian tengah. Karena kalau bagian akhir ini biasanya adonan nggak penuh satu loyang. Sehingga waktu memanggangnya juga akan lebih singkat dibanding adonan yang penuh satu loyang. Kalau adonannya sudah tinggal sedikit dan sulit untuk dicetak seperti ini, maka adonannya cukup dibagi sama rata aja. Ini saya bagi 3, kemudian saya bulat-bulatkan seperti ini. Jadi ini simple aja. Dan supaya bentuknya nggak terlalu polos, saya tekan-tekan pakai garpu kecil seperti ini. Nah, sambil mencetak adonan, saya panggang loyang yang pertama dengan suhu 130 derajat Celcius selama 30 menit di rak bawah. Oke, semua adonan sagu keju sudah selesai kita cetak. Dan ini adalah loyang yang pertama kita panggang, sudah 10 menit pertama. Loyangnya akan saya pindahkan ke rak tengah sambil diputar. Tujuannya supaya sagu kejunya matang merata. Begitu seterusnya, loyang dipindahkan dan diputar sampai matang. Dan ini dia hasilnya teman-teman, sagu keju sudah matang. Diamkan beberapa saat di atas loyang dalam suhu ruang. Setelah kondisinya hangat dan strukturnya lebih kokoh, bisa dipindahkan ke atas rak pendingin untuk didinginkan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, penampilannya cantik, bentuknya enggak melebar, karena tadi adonannya di mixer sebentar aja.
Sekarang kita lihat tekstur sagu kejunya dari dekat. Bentuk spuitnya masih terlihat jelas, bagian bawahnya matang merata, butiran-butiran kejunya juga terlihat menandakan sagu kejunya sudah matang. Kue sagu keju ini sangat renyah dan ngeprul banget, tetapi nggak rapuh, cukup kokoh untuk bisa ditata di dalam toples. Karena sagu keju ini mudah menjadi melempem, jadi begitu dingin harus segera dimasukkan ke dalam toples. Jangan lupa gunakan silika gel khusus makanan supaya menjaga kadar kelembabannya. Ini saya nggak timbang hasilnya, tapi menurut saya lumayan banyak ya. Cukuplah untuk teman ngopi bersama keluarga. Untuk satu toples ini kurang lebih sekitar 2 loyang kurang sedikit. Tutup rapat supaya nggak mudah melempem. Dan ini loyang yang terakhir dipanggang. Karena adonannya nggak penuh satu loyang, otomatis waktu memanggangnya juga lebih singkat, yaitu 25 menit dengan suhu yang sama 130 derajat Celcius. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida dari Resep Rongpolo. Bye-bye.